Jangan lupa subscribe channel Novel Martial Master. Ya lanjut, Wudong Qian Kun bab 46-50. Suara lantang yang tiba-tiba itu membuat seluruh arena monster menjadi hening, dan beberapa tatapan gelisah tertuju pada Lindong yang berdiri di arena tersebut. Omong kosong, masalah-masalah ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Lin Zentian langsung berteriak. Dia terkejut dengan tindakan Lindong yang tiba-tiba. Dia percaya bahwa itu adalah sifat Lindong yang berapi-api dan kekanak-kanakan yang menyebabkannya tidak tahan lagi dengan provokasi mereka dan dengan gegabah menyetujui taruhan tersebut. Selain Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya mengerutkan alis. Mereka tahu bahwa Lindong jelas merupakan orang yang tenang dan rasional, jadi mengapa dia tiba-tiba melakukan ini? Kakek, percayalah padaku. Meskipun menghadapi banyak tatapan ragu, Lindong menatap lurus ke arah Lin Zentian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat tekad di mata Lindong, alis Lin Zentian berkerut rapat. Mungkinkah Lindong benar-benar mengalahkan Lei Li? Saat ini, Lei Li mungkin telah mencapai tahap Yuan Bumi. Oleh karena itu, jika Lindong ingin mengalahkannya, dia setidaknya harus berada di tahap Yuan Bumi. Namun, bagaimana mungkin? Lagi pula, Lindong baru mulai berlatih sekitar 1 tahun. Fakta bahwa dia bisa mencapai lapisan tubuh tempa ke-9 dalam waktu 1 tahun sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Lagi pula, bahkan jenius klan Lin yang terkenal, Lin Langtian, membutuhkan hampir 2 tahun sebelum dia mencapai tahap Yuan Bumi. Hehe, Lin Zentian, lihatlah dirimu sekarang. Apakah kau kehilangan semangatmu yang dulu? Bahkan seorang pemuda pun berani menerima tantangan kami. Namun kau tidak. Sungguh mengecewakan. Lei Bao mengejek dengan dingin sambil menatap Lin Zentian yang ragu-ragu. Namun, Lin Zentian mengabaikan ejekan tersebut. Sebaliknya, dia berbalik dan bertanya kepada Lin Xiao, Lin Ken, dan Lin Mang, bagaimana menurut kalian? Mendengar kata-kata itu, kecemasan dan keraguan muncul pada diri mereka bertiga. Secara logis, meskipun hadiah untuk taruhan ini sangat menggiurkan, itu terlalu berisiko. Namun, ada keserakahan yang samar-samar tersembunyi di dalam hati mereka, bahwa mereka bisa memenangkan anak singa itu dan juga Steelwood Manor. Jika keluarga Lin mereka bisa memenangkan Steelwood Manor, maka keuntungan mereka setiap tahun akan meningkat sekitar 40%. Ini bukan jumlah yang kecil. Lindong adalah anak yang tenang dan rasional. Provokasi murahan seperti ini jelas tidak akan mempengaruhinya. Namun, dia juga harus tahu bahwa Lei Li telah mencapai tahap Yuan Bumi. Karena dia berani menerima tantangan ini, dia mungkin memiliki kartu AS tersembunyi. Gumam Lin Ken dengan suara rendah. Jika ayah ingin berjudi, mungkin tidak ada salahnya mencoba. Setelah mendengar saran Lin Ken, Lin Zentian menarik napas dalam-dalam sambil perlahan menutup kedua matanya. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya, kembali tenang. Ia menatap Lei Bao dan dengan santai berkata, karena Pak Tua Lei bersikeras, kali ini, keluarga Lin kita akan bermain denganmu. Lindong, sekarang semuanya tergantung padamu. Lin Zentian menoleh dan menatap Lindong saat kata-kata itu perlahan keluar dari mulutnya. Saat musim dingin, sinar matahari tidak terasa menyengat, melainkan cukup nyaman. Di area monster, terdapat ribuan kepala hitam yang bergoyang-goyang. Tatapan mereka semua terfokus pada pusat arena monster. Di sana, terdapat arena di atas sebuah bukit kecil. Berdasarkan perhitunganku, para peserta ini seharusnya segera sampai di arena. Di area keluarga Lin, Lin Zentian menyipitkan matanya ke arah arena dan tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Haha, ayah jangan khawatir. Berdasarkan kekuatan Lindong, selama dia tidak bertemu Lei Li, akan mudah baginya untuk mendapatkan 10 tek. Lin Ken terkekeh di sampingnya dan berkata. Mendengar kata-kata itu, Lin Zentian tersenyum sambil mengangguk. Saat ia sedang mengumpulkan pikirannya, sorak-sorai tiba-tiba terdengar dari arena monster. Tak lama kemudian, ia melihat beberapa sosok muncul di arena raksasa itu.
melihat sosok yang familiar di antara mereka, ia diam-diam menghela napas lega. Di arena raksasa itu, Lindong dan Wuyun sama-sama menampakkan diri. Mereka memandang kerumunan besar di sekitar mereka dan merasa takjub. Lagi pula, jarang sekali melihat begitu banyak orang berkumpul di satu tempat. Saat Lindong dan yang lainnya naik ke arena batu, beberapa juri dengan cepat tiba dan memeriksa tanda pengenal di tangan mereka sebelum pergi lagi. Tidak lama kemudian, dua sosok lain juga muncul di arena batu itu. Namun, di wajah mereka terpampang amarah dan kemarahan, dan mereka segera menoleh untuk menatap tajam Lindong dan Wuyun. Menghadapi tatapan mengancam dari Lei Li dan Xie Yingying, Lindong dan Wuyun saling bertukar pandang sebelum keduanya tertawa kecil. Aku tidak akan membiarkanmu merebut anak-anak singa itu dengan mudah. Melihat mereka berdua tertawa, amarah di hati Lei Li semakin membara. Dengan cepat, dia berbalik ke arah tempat keluarga Lei dan Xie duduk dan berteriak, "Kakek, Paman Xie, barusan aku dan Xie Yingying bertemu dengan seekor harimau ular api yang terluka parah dan 3 anaknya yang baru lahir. Setelah kami berdua berjuang lama, akhirnya kami berhasil membunuhnya. Namun, tepat di saat-saat terakhir, Wuyun dan Lindong melancarkan serangan mendadak dan merebut ketiga anak harimau itu dari kami. Tolong bantu kami mengatasi ketidakadilan ini." Semua orang di kerumunan terkejut ketika mendengar raungan Lei Li yang tiba-tiba. Namun, tepat setelah mereka mendengar tentang 3 anak harimau ular api, seluruh kerumunan langsung gempar. Apa? Semua orang di antara hadirin, baik dari keluarga Lei maupun Xie, bahkan Lin Zentian dan Luo Cheng, langsung berdiri dan ekspresi wajah mereka berubah drastis. Mereka semua jelas mengetahui kehebatan harimau ular api. Dan 3 anak harimau itu mewakili 3 calon praktisi Yuan surgawi di masa depan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh faksi manapun. 3 anak harimau piton api. Wajah Lei Bao langsung memerah. Ia bertukar pandang dengan Xie Qian saat kilatan muncul di matanya sebelum ia berbalik dan bertanya dengan suara serius, "Apakah ini benar?" Di arena raksasa itu, ekspresi wajah Lindong dan Wuyun sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Lei Li begitu tidak tahu malu. Ular harimau api itu sudah terluka parah. Apakah itu berarti siapapun yang melihatnya pertama kali akan memilikinya? Jika demikian, besok aku akan mengelilingi pegunungan yang dalam, dan setiap binatang iblis yang kulihat akan menjadi milikku. Di masa depan, jika ada yang menangkap mereka harus memberi kompensasi kepadaku. Ekspresi Wuyun menjadi gelap saat dia membalas dengan seringai. Balasan Wuyun yang kurang ajar itu langsung memicu tawa riuh di antara penonton. Beberapa orang di kerumunan juga mengangguk setuju dengan logikanya. Lagi pula, harimau ular api itu bukan milik siapapun. Oleh karena itu, anak-anaknya seharusnya menjadi milik siapapun yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. "Berhentilah mencari-cari alasan," teriak Lei Bao sambil meringis. Sebelum kata-kata Lei Bao menghilang, di dekatnya, Luo Cheng segera membanting telapak tangannya ke kursi batu. Kekuatan pukulannya langsung menghancurkan kursi batu itu saat dia mencengkeram pedang panjang di pinggangnya dan berkata dengan dingin, "Kepala keluarga Lei, apapun yang dikatakan anggota keluarga Anda adalah kebenaran. Namun ketika anggota keluarga saya berbicara, itu menjadi omong kosong. Apakah Anda pikir dojo pedang mengamuk saya begitu mudah untuk ditindas? Segala sesuatu di dunia akan datang kepada mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Bagaimana ini bisa dianggap mencuri, Pak Tua Lei? Jangan terlalu sombong." Lin Zentian juga berbicara dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, Lin Xiao bisa melihat telapak tangannya sedikit gemetar karena kegembiraan. Bagaimanapun, menyebutkan anak-anak harimau ular api telah membuatnya kehilangan ketenangan. Setelah menyaksikan keluarga Lin dan dojo pedang mengamuk bersekutu, ekspresi Lei Bao sedikit gelap saat dia berteriak dingin, "Harimau ular api memang bukan milik siapapun. Namun, Lei Li telah mengerahkan usaha untuk ini, tetapi pada akhirnya, semua rampasan diambil oleh orang-orangmu. Oleh karena itu, meskipun kalian berdua bersekutu,
kalian harus memberi saya jawaban yang memuaskan. Setelah mendengar nada bicara Lei Bao, semua orang dapat menyimpulkan bahwa dia sangat tidak rela menyerahkan anak-anak singa itu kepada keluarga Lin dan dojo Raging Blade. Jawaban, jangan bilang kau ingin anak-anak singa itu kembali. Bekas luka di wajah Luo Cheng menggeliat seperti kalajengking saat dia menjawab dengan nada mengancam. Tuan Luo, situasinya semakin memanas. Ini tidak akan baik bagi kita semua. Izinkan saya menyarankan alternatif lain. Kebetulan saat ini kita sedang mengadakan kompetisi. Mengapa tidak membiarkan siapapun yang menang mengambil anak-anak singa itu? Setelah melihat situasi memanas, Si Qian tiba-tiba memberikan saran. Hanya berdasarkan kata-kata saja, kau berencana untuk merebut anak-anak singa itu. Bagaimana mungkin ada tawaran sebagus ini di dunia ini? Lin Zentian mencibir sambil mengerutkan alisnya. Lei Li dan Xie Yingying adalah yang paling menonjol di antara anggota generasi muda dari keluarga masing-masing. Bahkan, Lei Li mungkin telah mencapai tahap Yuan Bumi. Wu Yun mungkin bisa menghadapi mereka. Tetapi Lin Dong sepertinya tidak akan mampu menandingi Lei Li. Aku akan mempertaruhkan istana kayu bajaku. Selama kompetisi ini, jika Lei Li kalah dari Lin Dong, maka istana kayu bajaku akan menjadi milik keluarga Linmu. Namun, jika kau kalah, anak singa itu akan menjadi milik keluarga Leiku. Lin Zentian, apakah kau berani menerima taruhan ini? Mata Lei Bao berbinar saat dia berkata. Rumah besar kayu baja, mendengar kata-kata itu, bukan hanya Lin Zentian dan Luo Cheng yang terkejut, tetapi Xie Qian pun tercengang. Rumah kayu baja memproduksi kayu baja yang unik dan merupakan usaha penting bagi keluarga Lei. Lei Bao benar-benar berani menggunakan rumah kayu baja ini sebagai taruhan. Namun, beberapa saat kemudian, mereka tersadar setelah menyadari bahwa kemenangan keluarga Lei hampir pasti. Di tengah hiruk-pikuk keramaian yang menggelegar, Lin Dong sama sekali tidak terganggu. Ia terus memfokuskan kedua matanya pada Lei Li sementara kekuatan Yuan terus mengalir di sekitar tubuhnya seperti aliran sungai. Lin Dong, masih terlalu dini untuk merayakan. Di telinga Lei Li, deru dari arena terasa tidak nyaman. Ia buru-buru melangkah maju sambil kedua telapak tangannya membentuk sudut yang aneh. Ke-10 jarinya melengkung seperti rahang kepala ular berbisa. Dengan bantuan kekuatan Yuan, terdengar suara retakan saat telapak tangannya menyapu udara. Telapak ular Ling, sebuah seni bela diri tingkat 2 yang cenderung lembut namun ganas. Dari posisi berdirinya, Lin Dong dapat mengetahui bahwa Lei Li sangat mahir dalam seni bela diri ini. Ketika Lei Li melancarkan serangannya, telapak tangannya bergoyang dari sisi ke sisi, menyebabkan lawan tidak dapat menangkap serangan tersebut. Setelah pertukaran awal di hutan, rasa jijik dan penghinaan Lei Li terhadap Lin Dong telah sepenuhnya lenyap. Oleh karena itu, ia segera menggunakan seni bela diri pilihannya. Tingkat kekuatan yang dihasilkan oleh kombinasi pengguna dan seni bela diri ini memang luar biasa. Saat menghadapi serangan Lei Li yang sepenuh hati, ekspresi wajah Lin Dong pun berubah serius. Namun, dia tidak berencana untuk mundur. Lagi pula, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa dia bisa menghadapi Lei Li secara langsung. Dengan pemikiran itu, Lin Dong meluruskan telapak tangannya dan dengan cepat mengambil posisi telapak 8 kehancuran. Sambil mengacungkan telapak tangannya, kekuatan yang mantap dan dahsyat di balik telapak tangannya menyebabkan udara berputar seolah-olah telah menjadi sepasang siklon tak terlihat, menerbangkan setiap butiran debu di sekitarnya. Bang-bang, kedua telapak tangan bertabrakan dalam sekejap. Energi Yuan bergelombang hebat dan menyebar dari pusat benturan. Keduanya saling bertukar pukulan dengan kecepatan yang memusingkan, sementara serangkaian suara rendah dan dalam terus bergema. Di bawah tatapan cemas kerumunan, kedua sosok di arena batu itu terus saling bersilangan dan berbelit-belit saat bergerak. Setiap serangan dibalas langsung dengan serangan lainnya. Kekuatan Yuan yang dahsyat yang terkandung dalam setiap pukulan memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu besar. Tak disangka Lin Dong ternyata bisa menandingi Lei Li. Saat mereka menatap duel sengit antara kedua kontestan di arena,
Banyak orang di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Lindong berlatih dalam waktu yang jauh lebih singkat, kekuatan Yuan dan penguasaan seni bela dirinya sama sekali tidak lebih lemah daripada Lei Li. Bajingan ini benar-benar telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam seni bela diri. Saat telapak tangan mereka berkedip dan kabur, ekspresi Lei Li menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Lindong dengan cepat bahkan ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu mengapa. Tetapi setiap kali telapak tangan mereka bersentuhan, dia bisa merasakan sensasi dingin yang menusuk dari kekuatan Yuan Lindong. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Penemuan ini membuat Lei Li tiba-tiba berkonsentrasi dan melangkah maju dengan cepat. Tubuhnya hampir menyentuh Lindong, dan pada saat itu, sudut mulut Lei Li terangkat membentuk seringai. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lei Li tiba-tiba menjadi seperti Terminator. Tinju, siku, jari, kaki, dan setiap bagian tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan dahsyat saat ia menghujani Lindong dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Badai petir menerjang keluarga Lei. Berdiri di luar arena, ekspresi wajah Wu Yun berubah ketika melihat serangan Lei Li yang liar dan ganas. Serangan badai petir adalah seni bela diri tingkat 3, dan ketika dieksekusi, lawan akan mengalami serangan dahsyat seperti badai petir. Itu sangat menakutkan. Lindong awalnya panik saat menghadapi serangan mendadak Lei Li. Namun, dia segera menenangkan diri dan mengepalkan satu tangannya sementara tangan lainnya membentuk telapak tangan. Kemudian, dia mengayunkan telapak tangan dan tinjunya sekaligus, mengeksekusi dua rangkaian seni bela diri yang berbeda secara bersamaan. Papa, tinju penetrasi dengan tinju kirinya dan 8 kehancuran dengan telapak tangan kanannya. Baik telapak tangan maupun tinju bergerak dalam koordinasi sempurna saat Lindong mengeksekusi kedua seni bela diri tersebut. Serangkaian gema yang jernih dan tajam terdengar saat ia sepenuhnya menerima serangan mengancam Lei Li. Penggunaan ganda, satu tangan mengepalkan tinju, tangan lainnya telapak tangan. Duduk di area keluarga Lin Zentian dan yang lainnya tersentak melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat menguasai dan menggunakan tinju penembus dan telapak tangan 8 kehancuran hingga tingkat ini. Anak ini jelas seorang jenius bela diri. Lin Zentian mengusap-usap tangannya dengan penuh emosi. Tiba-tiba ia menyadari bahwa, dibandingkan dengan cucunya ini, anak harimau piton api dan istana kayu baja tampak begitu tidak berarti. Berdasarkan bakat yang telah ditunjukkan Lindong, suatu saat nanti, dia pasti akan menjadi tokoh legendaris. Pada saat itu, bagaimana mungkin kota kecil Qingyang mampu menahannya? Dibandingkan dengan kegembiraan yang memenuhi keluarga Lin, di keluarga Lei dan Xie, suasananya justru mencekam. Lei Bao dan Xie Qian bahkan lebih kesal. Sementara anggota generasi muda lainnya di keluarga Lei dan Xie tetap bungkam. Xie Ting khususnya, yang telah menerima tamparan dari Lindong di pasar, menjadi sangat pucat. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, Lindong benar-benar bisa menandingi Lei Li dalam hal kekuatan. Situasinya sekarang tidak menguntungkan bagi kita. Anak laki-laki dari keluarga Lin telah menyembunyikan diri terlalu baik. Xie Qian mendekati Lei Bao sambil berkata dengan muram. Wajah Lei Bao berubah muram dan ekspresinya menjadi gelap saat ia memutar cincin giok di jarinya. Beberapa saat kemudian, ia menjawab dengan serius, "Jangan khawatir, mengalahkan Lei Li tidak semudah itu." Papa, di arena batu, pertempuran semakin sengit saat tinju dan telapak tangan kedua pihak saling menghantam dengan keras. Setelah dipukul di setiap bagian tubuh mereka, keduanya babak belur, dan air mata mulai mengalir di pakaian mereka. Bang, pertukaran kata-kata yang sengit lainnya menyebabkan Lei Li dan Lindong mundur beberapa langkah. Bas-bas, Lei Li menghentakkan kakinya ke tanah dan dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Sambil menyeka jejak darah di sudut mulutnya, tatapannya seperti serigala yang mematikan, menembus Lindong. Di telapak tangan kanannya, energi Yuan yang terang dan tebal tiba-tiba bergelombang. Pada saat itu,
Lindong dapat merasakan bahwa Lei Li telah memusatkan setiap sedikit energi Yuan di tubuhnya ke telapak tangannya. Saat kekuatan Yuan di tubuh Lei Li melonjak ke telapak tangannya, cahaya di telapak tangannya secara bertahap menjadi semakin terang. Akhirnya, cahaya itu mengembun menjadi bola bercahaya yang kini berguling-guling dengan ganas di telapak tangannya. Kilat yang menggelegar dari keluarga Lei, ketika bola bercahaya muncul di telapak tangan Lei Li. Ekspresi Lin Zentian dan yang lainnya berubah seketika saat mereka tanpa sadar berteriak. Jurus bela diri tingkat 4, petir dahsyat. Ini adalah salah satu dari 2 jurus bela diri pamungkas keluarga Lei. Aku tidak pernah menyangka Lei Li berhasil menguasainya. Di luar arena, Wu Yun juga tersentak kaget. Wajah Lei Li sedikit pucat saat menatap Lindong, namun senyum dingin muncul di wajahnya. Dia akan menghancurkan Lindong sepenuhnya. Ayah, cepat suruh Lindong menyerah. Bajingan dari keluarga Lei itu berencana membunuhnya. Saat ekspresi Lei Li berubah menjadi jahat, Lin Ken buru-buru berkata ketika melihat kilatan membunuh di mata Lei Li. Mendengar kata-kata itu, Lin Zentian mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah ragu sejenak, tepat ketika ia hendak berdiri, Lin Xiao, yang duduk di sampingnya, berkata dengan suara rendah, "Ayah, mari kita tunggu sebentar lagi." Sebagai ayah Lindong, dia tidak bisa menjelaskannya. Tetapi saat ini dia merasakan kepercayaan diri yang aneh pada putranya. Entah bagaimana, dia tahu bahwa Lindong tidak akan mengecewakannya. Berdengung di arena, Lei Li dengan cepat melesat ke depan sementara bola bercahaya berkedip di telapak tangannya. Saat bola melesat di udara, terdengar suara "cici" yang menggelegar. Bayangkan jika telapak tangan ini mengenai tubuh siapapun, nyawa mereka akan melayang. "Lindong, kau kalah." Telapak kaki Lei Li terangkat dari tanah saat tubuhnya melompat ke atas. Sebuah serangan dari atas diarahkan ke Lindong dan pada saat ini, ekspresi jahat muncul di wajah Lei Li. Lindong mengangkat kepalanya saat sosok itu dengan cepat membesar di depan matanya. Dia menghembuskan napas perlahan, wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Sementara kedua tangannya saling bertautan dan mulai membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Ini adalah segel gerbang ajaib. Saat segel tangan Lindong berubah satu persatu, Lin Xiao dan Lin Zentian langsung mengenalinya. Namun, wajah mereka langsung pucat. Lagi pula, segel gerbang ajaib ini hanyalah seni bela diri tingkat 3. Bagaimana mungkin bisa menandingi petir dahsyat milik Lei Li? Saat Lindong dengan cepat melakukan berbagai segel tangan, kekuatan Yuan di dalam dantiannya menyembur keluar dari tubuhnya dengan deras dan berkumpul di segel-segel tangan tersebut. Masih terlalu dini bagimu untuk merayakan. Saat Yuan Power berhamburan keluar, Lindong menyelesaikan bab pertama dari segel gerbang ajaib dan langsung mengeksekusi bab kedua dari segel gerbang ajaib untuk melawan petir dahsyat milik Lei Li. Segel tangan berubah secepat kilat saat energi Yuan biru tua mengembun menjadi segel yang terbuat dari cahaya biru di telapak tangannya. Kemudian, Lindong tiba-tiba mengangkat kedua telapak tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke Lei Li yang turun. Ledakan, gelombang kekuatan Yuan yang dahsyat bergelombang dan kemudian meledak sebelum menyebar dari pusatnya, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Di bawah tatapan waspada kerumunan, sesosok tubuh terlempar ke udara sebelum terhempas keras ke tanah. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan kasar. Lei Li, saat semua mata tertuju untuk mencari tahu identitas orang yang jatuh ke tanah, seluruh kerumunan tiba-tiba terdiam. Dalam keheningan yang tiba-tiba ini, setiap anggota keluarga Lei dan Xie menjadi pucat pasi. Di bawah sinar matahari musim dingin, arena monster yang kolosal itu tenggelam dalam keheningan. Semua orang terkejut saat melihat Lei Li, yang kini tergeletak compang camping di tanah. Hasil ini mengejutkan hampir seluruh hadirin. Tak seorang pun menyangka bahwa anggota generasi muda nomor 1 di kota Qingyang akan kalah dari orang tak dikenal dari keluarga Lin ini. Dia benar-benar menang. Lin Zentian, yang sebelumnya berdiri, kini perlahan duduk kembali di kursi batunya. Dia tidak percaya dengan akhir cerita bak dongeng yang baru saja terjadi.
Hore, Lin Xia dan yang lainnya juga terdiam. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba bersukacita. Selama bertahun-tahun, mereka terus-menerus diintimidasi oleh anggota generasi muda di keluarga Lei. Alasan mengapa mereka bisa begitu sombong adalah karena Lei Li. Sekarang Lei Li akhirnya dikalahkan oleh Lindong. Mereka merasa sangat gembira. Anak ketiga, kau telah membesarkan anak yang luar biasa. Lin Zentian bersandar di kursinya sambil berusaha menahan getaran di telapak tangannya, sebelum kemudian menoleh dan berbicara kepada Lin Xiao dengan senyum lebar di wajahnya. Di satu sisi, Lin Ken dan Lin Mang juga mengangguk pelan. Saat ini, bahkan Lin Mang, yang berselisih dengan Lin Xiao, terdiam setelah pencapaian spektakuler Lindong. Dia mengerti perasaan itu, karena bagaimanapun dia tidak akan pernah bisa menyamai Lin Xiao. Lin Xiao juga tertawa getir. Belakangan ini, dia sibuk dengan urusan di Blazing Manor. Karena itu, Lindong dibiarkan sendiri dan dia tidak sepenuhnya menyadari kemampuan Lindong yang sebenarnya. Bahkan, kejadian hari ini tidak hanya mengejutkan Lin Zentian dan yang lainnya, tetapi juga sangat mengejutkan Lin Xiao. Segel gerbang ajaib yang digunakan Dong Er tampaknya berbeda dari yang kita pelajari. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan hanya dengan bab yang belum lengkap. Lin Xiao tiba-tiba bertanya dengan curiga saat ia mengingat kekuatan dahsyat segel gerbang ajaib sebelumnya. Lagi pula, petir dahsyat keluarga Lei adalah seni bela diri tingkat 4 yang sesungguhnya. Segel gerbang ajaib yang belum lengkap saja tidak cukup untuk melawannya. Mendengar pertanyaan itu, Lin Zentian juga mengangguk pelan sambil mengerutkan alisnya. Dia pun tidak sepenuhnya mengerti alasannya. Lagi pula, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan pernah menduga bahwa Lindong telah meningkatkan kemampuan bela dirinya menggunakan jimat batu. Saat keluarga Lin sedang merayakan, suasana mencekam menyelimuti area keluarga Lei dan Xie. Semua orang di keluarga Lei merasa sedih setelah menyaksikan pemandangan ini. Bahkan Xie Qian hanya bisa tertawa getir, tak berani berbicara kepada mereka. Kali ini, keluarga Lei tidak hanya kehilangan istana kayu baja yang penting, tetapi yang terpenting, mereka dikalahkan oleh keluarga Lin. Hal ini akan sangat memengaruhi reputasi dan kedudukan mereka. Setelah keadaan tenang, kerumunan orang memperhatikan dengan saksama saat sosok Lindong mulai muncul di hadapan mereka. Saat ini, lengan bajunya robek akibat benturan sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan sosok Lei Li yang menyedihkan, penampilannya jauh lebih baik. Kau benar-benar berhasil mengalahkan Lei Li. Itu luar biasa. Saat melihat Lindong berdiri tegak di tanah di dekatnya, Wu Yun segera berlari menghampirinya dengan senyum di wajahnya. Lindong menyeringai menjawab. Saat ini, dia hampir kehabisan semua energi Yuan di dantiannya. Meskipun dia telah maju ke tahap Yuan bumi, masih terlalu berat baginya untuk mengeksekusi bab kedua dari segel gerbang ajaib. Karena itu, dia sekarang seperti cangkang kosong dan siapapun dapat dengan mudah mengalahkannya. Lindong mengulurkan tangannya dan mengambil anak harimau ular api miliknya sebelum menoleh ke arah hakim di dekatnya. Melihat tatapan Lindong, hakim akhirnya tersadar. Dengan ekspresi rumit, dia berteriak lantang, pemenang duel ini adalah Lindong dari keluarga Lin. Semua orang sudah melihat hasil duel tersebut, oleh karena itu tidak ada yang terkejut dengan putusannya. Gelombang desahan bercampur bisikan rahasia mulai menyebar di arena. Duel ini benar-benar sebuah tontonan yang memukau. Pipi Xie Yingying terus berkedut saat ia menatap Lei Li yang pingsan di tanah. Sebelumnya, ia biasa tersenyum manis pada Lei Li. Tetapi sekarang, senyum di wajahnya tanpa disadari telah hilang. Setelah ragu sejenak, ia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada dua anggota keluarga Xie untuk membawa Lei Li kembali ke tribun. "CK, perempuan ini jalang." Setelah melihat tingkah laku Xie Yingying, bibir Wu Yun melengkung jijik sambil bergumam kesal kepada Lindong. Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Dia tidak peduli dengan hubungan di antara mereka berdua. Sambil menggendong anak singa itu, dia meregangkan tubuhnya dan berjalan santai menuju tribun. "Hei,
Apa kau sudah tidak ikut serta lagi dalam perburuan? Wu Yun langsung bertanya setelah melihat tingkah laku Lindong. Tidak ikut serta, Lindong melambaikan tangannya. Berdasarkan kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi melanjutkan kompetisi perburuan. Lagi pula, setelah duel sengit ini, tidak ada gunanya lagi ikut serta dalam perburuan. Dia sudah mengalahkan orang terkuat dalam kompetisi ini. Saat Wu Yun hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya, Lindong membawa anak singa itu kembali ke area keluarga Lin. Ketika dia kembali, semua orang di keluarga Lin, termasuk Lin Zentian, segera berdiri dan berkumpul di sekelilingnya, seolah-olah mereka melindungi sesuatu, lalu dengan sangat hati-hati membiarkan Lindong duduk kembali. Istirahatlah yang cukup, kau tidak perlu lagi berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Lin Zentian berkata dengan penuh perhatian, sambil melambaikan tangannya yang besar dan kemudian dengan lembut mendorong Lindong untuk duduk di kursi. Ia dapat melihat bahwa kondisi Lindong saat ini cukup buruk dan ia tentu saja tidak akan membiarkannya terus bertarung. Bagaimanapun, Lindong saat ini adalah hal yang paling berharga di seluruh keluarga Lin dan Lin Zentian tidak mampu membiarkan kecelakaan apapun terjadi pada harta karun ini. Lindong mengangguk sebagai jawaban. Di salah satu sudut, Lin Xia dan yang lainnya juga berkerumun sambil menatap penasaran anak harimau ular api di pelukannya yang belum membuka matanya. Hehe, terima kasih banyak kepada keluarga Lei atas sumbangannya. Pastikan kalian menyerahkan Steelwood Manor dalam waktu setengah bulan. Saya percaya keluarga Lei akan menepati janji mereka. Benarkan, Pak Tua Lei? Lin Zentian menginstruksikan yang lain untuk menjaga Lindong sebelum berbalik dan terkekeh sambil berbicara kepada keluarga Lei. Setelah mendengar tawa Lin Zentian, wajah keriput Lei Bao berubah biru. Di belakangnya, seorang anggota keluarga Lei berteriak dengan marah, Lin Zentian, keluarga Linmu beruntung kali ini. Jangan terlalu sombong. Ayah, saat pria itu berbicara, Lei Bao yang marah langsung berbalik dan menamparnya. Tak lama kemudian, Lei Bao berdiri dengan tatapan gelap di matanya. Dia menoleh ke arah Lei Li, yang sedang digendong, dan matanya mulai berkedut tak terkendali. Meninggalkan, tatapan waspada kerumunan terasa seperti ribuan anak panah yang menembus punggung Lei Bao. Wajahnya pucat pasi. Ia segera berlari dan meninggalkan arena monster dengan cepat. Setelah menyaksikan pemandangan ini, anggota keluarga Lei lainnya hanya bisa bergegas mengikuti. Kali ini, keluarga Lei akhirnya mengambil risiko yang terlalu besar. Saat ia menatap ekspresi bingung anggota keluarga Lei, kegembiraan dan kepuasan memenuhi hati keluarga Lin. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, mereka telah ditindas oleh keluarga Lei. Namun, mulai sekarang, mereka juga bisa mulai bermain lebih keras. Selamat, dengan anggota dojo Raging Blade lainnya di belakangnya, Luo Cheng berjalan menuju keluarga Lin sambil dengan hormat menangkupkan tangannya dan memberi selamat kepada Lin Zentian. Kemudian, dengan tatapan ingin tahu, dia menoleh ke Lindong sambil berkata dengan kagum, sungguh suatu berkah bahwa keluarga Lin dapat memperoleh harta karun seperti itu. Mendengar kata-kata itu, Lin Zentian pun tersenyum lebar sambil mengangguk. Setelah percakapan singkat dengan Luo Cheng, ia pun berdiri dan meninggalkan arena bersama anggota keluarga Lin lainnya. Lagi pula, mereka sudah tidak tertarik lagi dengan sisa kompetisi. Setelah pertarungan sengit antara Lindong dan Lei Li usai, pertarungan lainnya hanyalah pertunjukan sampingan. Hampir tidak layak untuk menghabiskan waktu mereka. Meskipun keluarga Lei telah menyerah pada perburuan, semua orang tahu bahwa daya tarik utama dari acara ini adalah kuda hitam yang membuat semua orang tercengang. Pemuda itu dikenal sebagai Lindong. Pada akhirnya, perburuan kota Qingyang berhasil diselesaikan. Meskipun Lindong dan Lei Li mengundurkan diri, menyebabkan perburuan kehilangan sebagian daya tariknya, sebagian besar orang tetap puas dengan kompetisi perburuan kali ini. Terutama karena mereka berhasil menyaksikan pertaruhan besar antara keluarga Lei dan keluarga Lin. Seperti yang diperkirakan, juara dari perburuan ini akhirnya berasal dari dojo Raging Blade, sementara keluarga Lei dan Xie, kekuatan tradisional,
tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perburuan ini. Keluarga Lei khususnya bahkan lebih terdampak karena mereka kehilangan sebuah istana kayu baja yang penting. Adapun keluarga Xie, meskipun mereka iri dengan anak harimau ular api yang diperoleh Wu Yun, mereka tahu bahwa berdasarkan kekuatan Xie Yingying saat ini, dia masih kalah dibandingkan dengan Wu Yun. Lebih jauh lagi, setelah presiden yang ditetapkan oleh keluarga Lei, mereka tidak berani mempertaruhkan harta benda berharga mereka untuk berjudi dengan dojo pedang mengamuk. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerah pada anak harimau ular api tersebut. Oleh karena itu, pemenang utama dari perburuan ini tak diragukan lagi adalah keluarga Lin dan dojo Raging Blade. Di keluarga Lin, sejak Lin Zentian dan yang lainnya kembali dari arena monster, berita tentang kemenangan Lin Dong yang mengesankan atas Lei Li menyebar dengan cepat. Berita sensasional ini membuat semua orang tercengang. Namun, sebagian besar dari mereka juga dipenuhi rasa bangga setelah mendengar berita ini. Bagaimanapun, prestasi Lin Dong telah melambungkan status dan reputasi seluruh keluarga Lin. Saat malam menjelang, halaman belakang keluarga Lin dipenuhi dengan cahaya dan riuh tawa. Di aula besar itu, Lin Zentian duduk di tengah dengan senyum lebar di wajahnya. Di sebelah kanannya, duduk bukanlah Lin Ken atau Lin Xiao, melainkan Lin Dong. Mengenai pengaturan tempat duduk khusus ini, Lin Dong merasa agak pasrah, tetapi karena desakan Lin Zentian, dia tidak punya pilihan selain duduk dengan patuh di posisi yang sulit ini. Saat makan malam, semua orang makan sambil berbincang riang. Lin Dong melirik King Tan, Lin Xia, dan yang lainnya, yang duduk agak jauh darinya. Ia hanya bisa memutar matanya dan makan dalam diam. Hehe, Dong Er. Setelah sedikit berbincang, Lin Zentian akhirnya menoleh ke arah Lin Dong yang duduk di sebelahnya. Saat melihat kakeknya yang tersenyum lebar, Lin Dong merasa sedikit gelisah. Begitu Lin Zentian berbicara, semua orang langsung menoleh ke arah Lin Dong. Setelah sekian tahun, hari ini adalah hari di mana keluarga Lin kita merasa paling bangga, dan itu semua berkatmu. Lin Zentian menatap pemuda di sampingnya sambil menghela napas pelan. Kakek, aku juga bagian dari keluarga Lin. Lin Dong meletakkan sumpitnya, dengan rendah hati menggaruk kepalanya sambil menjawab. Haha, bagus sekali. Mendengar kata-kata itu, Lin Zentian tersenyum puas. Sambil menoleh ke arah Lin Xiao dan Lin Mang, ia berkata, aku tahu kalian berdua selalu berselisih sejak kecil. Namun, hal terpenting bagi sebuah keluarga adalah tetap bersatu. Bagaimanapun, kalian berdua adalah anggota inti keluarga kita dan jika kita ingin menjadi benar-benar tangguh, kita tidak boleh bertengkar di antara kita sendiri. Jika tidak, keluarga Lin pada akhirnya akan runtuh. Saat berbicara, ekspresi wajah Lin Zentian semakin tegas. Kata-kata ayah itu benar. Setelah mendengar ceramah Lin Zentian, Lin Xiao dengan hormat menyetujui. Duduk di sampingnya, Lin Mang juga mengangguk dengan ekspresi rumit di wajahnya. Baguslah kalian semua mengerti. Melihat keduanya menjawab dengan sikap yang tepat, Lin Zentian mengangguk pelan. Dengan cepat, ia menoleh ke Lin Dong dan bertanya sambil tersenyum lebar, Dong Er, jurus bela diri terakhir yang kau gunakan melawan Lei Li hari ini, pastilah segel gerbang ajaib dari keluarga Lin kita, kan? Ini dia. Setelah mendengar kata-kata itu, perut Lin Dong terasa bergejolak. Lin Zentian dan yang lainnya jelas telah melihat beberapa kejanggalan dalam segel gerbang ajaib yang ia perlihatkan hari ini. Namun, ia pasrah pada nasibnya. Lagi pula, segel gerbang ajaib hanyalah manual yang tidak lengkap yang sebanding dengan seni bela diri tingkat 3. Bagaimana mungkin ia dapat menangkis seni bela diri tingkat 4 keluarga Lei, petir dahsyat? Ya, itu memang segel gerbang ajaib. Lin Dong menguatkan diri saat menjawab. Mengapa segel gerbang ajaib yang kau gunakan agak berbeda dari segel gerbang ajaib keluarga Lin? Lin Zentian bertanya dengan curiga. Lin Dong membuka dan menutup mulutnya sambil mempertimbangkan semua kemungkinan jawaban yang bisa dia berikan. Segera, dia menolak semuanya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata,
segel gerbang ajaib keluarga Lin belum sempurna. Aku hanya sedikit memperbaikinya. Papa, setelah Lindong berbicara, beberapa sumpit dan mangkuk jatuh ke tanah. Bahkan ekspresi tersenyum Lin Zentian pun tanpa sadar menjadi kaku. Maksudmu, kau benar-benar meningkatkan segel gerbang ajaib itu sendiri? Sambil menahan gejolak emosi di hatinya, Lin Xiao perlahan meletakkan sumpitnya sambil bertanya. Ya, setelah melihat ekspresi yang lebih menakutkan daripada melihat hantu di wajah orang banyak, Lindong sekali lagi menghela napas dalam hati. Meskipun apa yang dikatakannya sangat sulit dipercaya, dia ingin merahasiakan jimat batu itu. Meneguk, di aula yang sunyi, suara orang-orang yang tiba-tiba menelan ludah terdengar bergema, meningkatkan seni bela diri. Meskipun ada banyak seni bela diri tingkat 1, penciptanya semuanya adalah praktisi seni bela diri yang sangat berbakat. Lebih jauh lagi, segel gerbang ajaib bukanlah seni bela diri tingkat 1, tetapi berada pada tahap seni bela diri tingkat 3 meskipun belum sempurna. Kemampuan untuk meningkatkan seni bela diri tingkat 3 adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh siapapun di seluruh kota Qingyang. Bahkan, hanya para ahli yang telah mencapai tahap Yuan dan yang memiliki kualifikasi tersebut. Namun, saat ini Lindong mengaku telah meningkatkan segel gerbang ajaib. Terlebih lagi, dia baru berada di tingkat Yuan bumi. Yang terpenting, Lindong saat ini baru berusia 15 tahun. Seorang remaja berusia 15 tahun, namun mampu menguasai seni bela diri tingkat 3. Betapa mengagumkannya itu. Secara logis, Lin Zentian dan yang lainnya pasti akan menolak klaim yang tidak masuk akal tersebut. Namun, setelah mereka menyaksikan sendiri Lindong melakukan segel gerbang ajaib, mereka tahu bahwa kekuatan di baliknya setara dengan seni bela diri tingkat 4. Oleh karena itu, mungkin saja Lindong telah meningkatkan segel gerbang ajaib tersebut. Jika ini benar, hanya ada satu penjelasan logis. Saat mereka mencapai kesimpulan yang sama, Lin Zentian, Lin Xiao, dan yang lainnya segera saling bertukar pandang, dengan ekstasi terpancar di mata mereka. Seorang jenius bela diri, mereka pernah mendengar bahwa ada beberapa orang yang sangat berbakat dalam seni bela diri. Orang-orang ini dapat dengan mudah menguasai seni bela diri apapun. Oleh karena itu, mereka disebut jenius seni bela diri. Namun, ini jelas merupakan keberadaan yang sangat langka. Apakah Lindong benar-benar memiliki bakat bela diri setingkat ini? Saat Dong Er belajar bela diri, dia memang bisa menguasainya dengan mudah. Gumam Lin Xiao pada dirinya sendiri sambil mengingat saat-saat ketika dia mencoba mengajari Lindong jurus tinju tembus dan telapak 8 kehancuran. Dia samar-samar ingat bahwa Lindong mampu memahaminya dengan cepat. Setelah mendengar kata-kata itu, sudut mata Lin Zentian berkedut sesaat. Dengan telapak tangan di dadanya, dia tersentak beberapa kali. Benarkah seorang jenius seperti iblis muncul dari keluarga Lin mereka? Saat menatap reaksi Lin Zentian dan yang lainnya, Lindong merasa bingung. Dia tidak pernah menyangka mereka akan menyebutnya sebagai jenius bela diri. Lagi pula, dia mampu berkembang pesat berkat seorang guru yang sempurna dan tekad serta kerja kerasnya sendiri. Seharusnya ada beberapa bab dalam segel gerbang ajaib. Buku panduan di keluarga Lin hanya berisi bab pertama. Aku menghabiskan waktu setengah tahun untuk menyempurnakan bab kedua. Itulah jurus yang mengalahkan Lei Li, lanjut Lindong. Jika kakek berminat, aku bisa mengajari kalian semua bab kedua dari segel gerbang ajaib. Adapun bab-bab selanjutnya, itu akan bergantung pada apakah aku dapat terus menyempurnakan segel gerbang ajaib. Mendengar kata-kata itu, Lin Zentian dan yang lainnya ternganga menatap pemuda yang sungguh-sungguh di hadapan mereka. Sensasi seperti mimpi memenuhi pikiran mereka saat menyadari bahwa keluarga Lin tampaknya kini memiliki seni bela diri tingkat 4 lainnya. Saat orang-orang saling memandang, mereka merasa benar-benar bingung. Kejutan beruntun hari ini membuat mereka mulai merasa agak mati rasa. Setelah kompetisi berburu yang sensasional berakhir, kota Qingyang secara bertahap kembali ke keadaan damai dan tenang seperti semula. Namun, saat ini masih banyak orang yang membicarakan perburuan
tersebut dan sebagian besar dari mereka membicarakan orang yang mengungguli semua orang, Lindong. Lindong bukanlah orang yang suka pamer. Setelah kompetisi berburu, ia menghabiskan sebagian besar harinya dengan tenang di keluarga Lin dan hanya sesekali keluar. Karena itu, banyak orang penasaran dengan sosok yang telah menggantikan Lei Li sebagai anggota generasi muda terkuat di kota Qingyang. Di pagi buta, kabut tebal menyelimuti pegunungan di belakang kediaman keluarga Lin. Di dalam hutan lebat itu, serangkaian suara bang-bang tiba-tiba bergema. Di ruang terbuka di dalam hutan, 3 tiang kayu berbentuk manusia ditempatkan dalam formasi segitiga di tanah. Di tengah segitiga itu, sesosok figur yang cekatan dengan cepat menghindar, mundur, dan menangkis, berhasil menangkis semua lengan kayu di tiang-tiang kayu yang menyerang setiap bagian tubuhnya. Bunyi bang-bang dihasilkan ketika lengan kayu bertabrakan dengan lengan manusia. Dari setiap bunyi, seseorang dapat merasakan dengan jelas kekuatan yang dalam dan dahsyat di balik setiap pukulan. Tentu saja, siluet manusia itu adalah Lindong. Saat ini, dia sepenuhnya fokus pada 3 tiang kayu sambil bergerak lincah di antara mereka, menghindar dan merunduk. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah serius saat 2 jarinya melengkung dan langsung menyerang tiang kayu di depannya. Bang! Tepat saat kedua jari Lindong menyentuh tiang kayu, cahaya terang meledak dari ujung jarinya. Seketika itu juga, tiang kayu yang kokoh itu meledak dan serpihan kayu beterbangan ke segala arah. Bang-bang! Kemudian, Lindong mengulurkan 1 jari dari masing-masing tangannya ke arah 2 tiang kayu yang tersisa. Seketika, keduanya juga meledak, menyebabkan tanah dipenuhi serpihan kayu. Kekuatan jari Chun Yuan sungguh menakutkan. Menyaksikan potensi penghancuran dari jari-jarinya, Lindong tak kuasa menahan diri untuk mengangguk puas. Jari Chun Yuan ini adalah satu-satunya seni bela diri tingkat 4 di keluarga Lin. Setelah Lin Zentian dan yang lainnya menjuluki Lindong sebagai jenius seni bela diri, mereka segera menyodorkan buku panduan itu ke wajah Lindong. Tentu saja, karena Lindong dibantu oleh jimat batu misterius, dia dapat dengan mudah mempelajari jurus jari Chun Yuan ini. Selain itu, seni bela diri ini tidak serumit segel gerbang ajaib. Oleh karena itu, setelah beberapa hari berlatih keras, Lindong sudah cukup mahir dalam jurus ini. Dan sekarang, setelah 1 bulan, Lindong telah menguasainya hingga dia dapat dengan mudah mengeksekusinya kapan saja. Tentu saja, itu dengan syarat dia memiliki cukup kekuatan Yuan di tubuhnya. Setelah menyelesaikan bagian lain dari latihan fisiknya, Lindong menyeka keringatnya sambil duduk di atas batu di dekatnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, ia kemudian mengeluarkan buku manual tua berwarna kekuningan dari saku bajunya. Buku panduan kuno ini adalah ilmu rahasia yang disimpan secara pribadi oleh Lin Zentian. Kemarin, Lindong akhirnya berhasil mendapatkannya dari kakeknya. Meskipun hanya ilmu rahasia tingkat 3, jika ia berhasil mempelajarinya, itu tetap akan sangat bermanfaat baginya. Dalam bulan ini, Lindong juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ilmu rahasia. Pada dasarnya, seni rahasia sebenarnya adalah metode unik untuk mengarahkan dan memurnikan kekuatan Yuan. Misalnya, seni King Yuan, keluarga Lin mampu membuka 4 saluran tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Keempat saluran ini terhubung langsung ke kulit seseorang. Oleh karena itu, setelah seseorang mempelajari seni King Yuan, mereka dapat mengaktifkan seni tersebut untuk membuka keempat saluran internal ini dan menyerap kekuatan Yuan dari antara langit dan bumi. Dengan demikian, dibandingkan dengan praktisi lain yang hanya dapat menyerap melalui pernapasan, seseorang akan mampu menyerap kekuatan Yuan lebih cepat. Konon, seni rahasia tingkat 1 mampu membuka puluhan saluran tersembunyi. Bahkan, beberapa seni rahasia yang lebih misterius akan mengajarkan metode unik untuk menciptakan daya hisap konstan di bawah kulit seseorang. Sehingga, bahkan ketika seseorang tidak dalam keadaan berlatih, ia akan mampu terus menyerap energi Yuan dari antara langit dan bumi, sehingga menempa tubuh dan memperkaya dantiannya. Tentu saja, Lindong sangat ingin mendapatkan jurus rahasia semacam itu. Namun,
Buku panduan tersebut sangat langka dan berharga. Bahkan, jurus rahasia tingkat 3 pun merupakan barang yang sangat berharga dan kebanyakan orang dari keluarga biasa tidak akan pernah bisa berharap untuk mempelajari jurus rahasia tersebut. Meskipun ia hanya perlu membuka 4 saluran, ini bukanlah tugas yang mudah. Bagaimanapun, tubuh manusia sangat kompleks dan dipenuhi dengan banyak saluran internal dan berbagai misteri. Sebagian besar saluran internal ini tertutup, dan jika seseorang ingin membukanya, itu tidak akan semudah berjalan-jalan di taman. Berdasarkan pengetahuan Lindong, dia tahu bahwa ketika Lin Zentian berlatih seni King Yuan, dia membutuhkan waktu setengah tahun sebelum berhasil membuka keempat saluran batinnya, sedangkan Lin Xiao hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Saat Lindong perlahan membaca buku manual berwarna kekuningan itu, ia menghafal setiap kata dalam pikirannya. Seni rahasia dan seni bela diri adalah dua hal yang berbeda. Jika seseorang gagal menguasai seni bela diri, ia dapat dengan mudah menyerah. Namun, jika seseorang melakukan kesalahan saat mencoba mempelajari seni rahasia, bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan seseorang terbaring di tempat tidur selama beberapa hari, sementara kesalahan besar dapat menyebabkan saluran batinnya pecah. Oleh karena itu, kehati-hatian yang ekstrim harus dilakukan ketika seseorang mencoba mempelajari seni rahasia. Oleh karena itu, meskipun buku itu hanya memiliki lebih dari 10 halaman, Lindong membutuhkan lebih dari 1 jam untuk membacanya. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan merenungkan apa yang telah dipelajarinya. Di buku itu tertulis banyak deskripsi dan panduan terperinci. Jika dia mengikutinya dengan cermat, itu akan menghemat banyak waktunya. Aku penasaran apakah jimat batu misterius akan membantuku saat aku mempelajari ilmu rahasia. Saat Lindong dengan lembut membelai kitab seni rahasia, matanya berbinar ketika dia tiba-tiba teringat akan mentor sempurnanya. Mendengar itu, Lindong tersenyum lembut. Ia dengan tenang menutup kedua matanya saat memasuki alam spiritual. Saat ini, alam spiritual ini tampak lebih terang dari sebelumnya. Jumlah sosok bercahaya juga bertambah menjadi 4. Mereka sedang melakukan tinju penetrasi, telapak 8 kehancuran, segel gerbang ajaib, dan jari Chun Yuan. Setelah masuk, ruang di belakang bayangan bercahaya keempat secara bertahap mulai berubah bentuk. Akhirnya, bayangan bercahaya lain muncul. Namun, kali ini, bayangan bercahaya itu duduk di tanah. Tak lama setelah bayangan bercahaya kelima ini muncul, tubuhnya secara bertahap menjadi tembus pandang saat banyak garis bercahaya, menyerupai saluran bagian dalam tubuh, mulai muncul di permukaan tubuhnya. Ketika tubuh menjadi benar-benar transparan, Lindong dapat dengan jelas melihat cahaya tiba-tiba muncul di antara saluran-saluran internal yang kacau. Cahaya itu mengalir di sepanjang salah satu saluran internal sebelum akhirnya mencapai area tepat di bawah permukaan kulit. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Lindong langsung menyadari bahwa ini adalah saluran batin pertama yang harus dibuka untuk seni King Yuan. Metode pengajaran ini beberapa kali lebih menarik dan mencerahkan dibandingkan dengan penjelasan dalam buku panduan. Setelah saluran bagian dalam pertama menyala, 3 saluran lainnya menyala secara berurutan. Berkat cahaya dan bodinya yang transparan, jalur keempat saluran bagian dalam ini sangat jelas terlihat. Setelah Lindong menghafal jalur keempat saluran batin tersebut, dia mengangguk tanpa suara. Namun, tepat ketika dia hendak meninggalkan alam spiritual, dia tiba-tiba melihat saluran batin lain menyala dan berhasil terhubung ke suatu titik di kulit. Saluran kelima. Pupil mata Lindong sedikit menyempit saat ia melihat jalur saluran batin kelima itu. Sepertinya jimat batu misterius ini tidak hanya mampu menyempurnakan seni bela diri, tetapi juga mampu menyempurnakan seni rahasia. Dengan penemuan ini, Lindong kembali tenang dan terus mengamati bayangan bercahaya itu. Ia penasaran ingin mengetahui berapa banyak saluran batin tambahan yang dapat dibuka oleh bayangan bercahaya tersebut. Di bawah tatapan tajam Lindong, beberapa menit setelah saluran kelima menyala, 2 saluran dalam lainnya pun menyala secara berurutan. 7 saluran internal,
Saat menatap jalur-jalur berkilauan dari 7 saluran batin, Lindong tanpa sadar tersentak. Ini hampir akan menggandakan kekuatan seni King Yuan. Jimat batu misterius ini benar-benar dibuat oleh para dewa. Bersambung, di Jawa ada keraton, ada benang, ada peniti. Yang abis nonton, sebaiknya klik ikuti. Hehehehehehe.